Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Roro Sakadiajeng, F1A 019138 akan mengasistensikan tugas besar struktur kayu yang ketiga. Untuk asistensi saat ini, saya akan mengasistensikan terkait dengan perhitungan dimensi batang kuda-kuda. Jadi yang pertama untuk batang atas yaitu batang tekan. Diketahui nilai KE sama dengan 1 yang merupakan faktor tumpuan sendi-sendi. Kemudian nilai PU sama dengan 4.403,08 kg. Ini diperoleh dari nilai maksimum tekan atas pada beban kombinasi ini. Kemudian nilai L1 sama dengan 1,1547 meter. Itu diperoleh dari panjang batang pada A1. Kemudian untuk L2 itu setengah dari L1 yaitu 0,5774 meter. Untuk kode mutunya sendiri E17 dan nilai E sama dengan 17.000 MPa, nilai E- sama dengan 8.500 MPa, nilai FC sama dengan 13,2. Itu diperoleh dari tabel SNI. Untuk E17 maka nilai FC-nya adalah 13,2. Kemudian untuk nilai D1 dan D2-nya direncanakan dimensi batang kuda-kudanya berukuran 80 mm dikali 150 mm. Kemudian menghitung luas penampang bruto. Rumusnya adalah AG kali D1 kali D2 sama dengan diperoleh hasil AG-nya sejumlah 12.000 mm persegi. Selanjutnya dihitung panjang efektif kolom atau LE, yaitu rumusnya LE1 sama dengan KE dikalikan L1, sehingga diperoleh nilai LE1 sejumlah 1154,7 mm. Untuk nilai LE2 rumusnya adalah KE dikalikan L2, sehingga diperoleh LE2 sama dengan 577,4 mm. Kemudian menghitung rasio kelangsingan dengan rumus LE1 dibagi dengan D1 diperoleh nilai 14,4338. Kemudian untuk LE2 per D2 diperoleh hasil 3,85 dan diambil nilai LE per D yang terbesar, maka LE per D sama dengan 14,4338. Lalu dicek kontrolnya lebih kecil daripada 50, maka dinyatakan kontrol. Selanjutnya menghitung faktor koreksi, di mana nilai-nilai ini diperoleh dari tabel SNI. Seperti nilai CM, nilai CT, nilai CF, CL, dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus FC terkoreksi, sehingga diperoleh nilai FC terkoreksi sejumlah 15,97 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Rumusnya adalah FCE sama dengan 0,822 dikalikan E- per LE per D kuadrat. Maka diperoleh hasilnya sejumlah 33,5376 MPa. Selanjutnya menghitung nilai stabilitas kolom atau CP-nya, dimasukkan dengan rumus ini sehingga diperoleh nilai CP-nya sejumlah 0,7604. Selanjutnya menentukan nilai kapasitas tekan terkoreksi. Untuk tekan terkoreksi atau FC action, diperoleh nilai FC terkoreksinya sejumlah 121,35 kg per cm kuadrat. Kemudian untuk nilai P aksennya, rumusnya adalah FC aksen dikalikan AG, maka diperoleh nilainya sejumlah 14,562 kg. Syaratnya adalah PU harus lebih kecil daripada P aksen, maka nilai PU tadi adalah 4.403,08 dinyatakan lebih kecil daripada 14.562 kg, maka dinyatakan kontrol. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menghitung batang bawah atau batang tarik, nilai TU-nya 3.983,05 kg itu diperoleh dari tabel SAP yang sudah dihitung.
Ini untuk batang bawah nilai maksimum tarik bawahnya itu adalah 3.983,05. Kemudian nilai E sama dengan 17.000 MPa. Nilai FT sama dengan 14,6 MPa itu diperoleh dari tabel SNI berikut ini. Untuk E17 nilai FT-nya adalah 14,6. Kemudian D1 dan D2-nya yaitu 80 kali 150 mm. Selanjutnya untuk menghitung luas penampang brutonya, AG sama dengan D1 kali D2 sama dengan 12.000 mm kuadrat. Selanjutnya menghitung luas penampang neto, rumusnya adalah AN sama dengan 12.000 dibagi 1,25 sama dengan 9.600 mm kuadrat. Untuk faktor koreksinya ini diperoleh dari tabel SNI. Dan untuk kuat tarik sejajar seratnya, rumusnya adalah FT sama dengan 0,8 dikalikan FT tabel. Tadi FT tabelnya 14,6, maka diperoleh nilai kuat tarik sejajar seratnya sebesar 11,68 MPa. Kemudian kuat tarik mutu B-nya rumusnya adalah 0,75 dikalikan FT sejajar seratnya. FT sejajar seratnya tadi diperoleh yaitu 11,68 MPa, maka diperoleh nilai kuat tarik mutu B-nya sejumlah 8,76 MPa. Selanjutnya menghitung kuat tarik terkoreksinya, dimasukkan nilai-nilai koreksi tadi, faktor-faktor koreksi tadi, kemudian diperoleh nilainya sebesar 10,5961 MPa. Kemudian menghitung tahanan tarik terkoreksinya dengan rumus FT terkoreksi dikalikan AN, maka diperoleh tahanan tarik terkoreksinya sebesar 10.172,256 kg dengan syarat TU harus lebih kecil daripada tahanan tarik terkoreksinya, maka tadi TU-nya 3.983,05 itu lebih kecil daripada 10.172,26 kg, maka dinyatakan kontrol. Untuk selanjutnya menghitung batang diagonalnya untuk batang tarik. Untuk nilai TU-nya sebesar 1.382,87 sama seperti tadi. Untuk batang diagonal nilai maksimumnya ada di sini yaitu 1.382,87. Untuk nilai E-nya adalah 17.000, nilai FT-nya adalah 14,6, tadi diperoleh dari tabel SNI. Untuk D1 dan D2-nya sebesar 80 kali 150 mm. Kemudian dihitung luas penampang brutonya, yaitu AG dikalikan D1 dan D2, hasilnya adalah 12.000 mm persegi. Kemudian menghitung luas penampang netonya, AN sama dengan 12.000 dibagi 1,25 sama dengan 9.600 mm kuadrat. Untuk faktor koreksinya, ini diperoleh dari tabel-tabel SNI, maka dicari kuat tarik sejajar seratnya. Rumusnya adalah 0,8 dikalikan FT tabelnya, tadi FT tabelnya adalah 14,6, kemudian diperoleh hasil FT-nya yaitu 11,68 MPa. Selanjutnya menghitung kuat tarik mutu B, yaitu rumusnya 0,75 kali FT sejajar serat. Tadi FT sejajar seratnya sejumlah 11,68, maka diperoleh nilai kuat tarik mutu B-nya sebesar 8,76 MPa. Oke, selanjutnya dihitung kuat tarik terkoreksi dengan rumus ini, yaitu merupakan nilai-nilai yang sudah dicari faktor koreksi tadi, maka diketahui nilai FT sebesar 10,5961 MPa. Oke, selanjutnya dihitung nilai tahanan tarik terkoreksinya dengan rumus kuat tarik terkoreksi dikalikan dengan AN, maka diperoleh hasilnya sebesar 10.172,256 kg dengan syarat TU lebih kecil dari tahanan tarik terkoreksinya, maka tadi TU-nya 1.382,87 dinyatakan lebih kecil dari 10.172,256 kg, dinyatakan kontrol. Nah, untuk batang yang terakhir yaitu batang vertikal atau batang tekan, ini diperoleh nilai PU-nya
1269,89 itu dari sini untuk batang vertikal, maksimum tekan vertikalnya ada di 1269,89. Untuk nilai L1-nya itu ada di batang V4. Batang V4 itu panjang batangnya 2,3094 meter. Kemudian untuk L2-nya, L1 per 2 sama dengan 1,1547 meter dengan kode mutu E17, nilai E sama dengan 17.000, nilai E- sama dengan 8.500 MPa, nilai FC sama dengan 13,2 MPa diperoleh dari tabel SNI tadi, dan direncanakan D1 dan D2-nya sebesar 80 kali 150 mm. Dan menghitung luas penampang bruto. Rumusnya adalah AG sama dengan D1 dikalikan D2, maka diperoleh nilai AG sebesar 12.000 mm persegi. Selanjutnya, menghitung panjang efektif kolom atau LE. Untuk LE1-nya, KE dikalikan LI, sehingga diperoleh nilai LE1 sama dengan 2309,44. Dan untuk nilai rasio kelangsingannya, maka LE1 per D1 diperoleh hasilnya 28,8675, dan untuk LE2 per D2 diperoleh hasilnya 7,6980. Dan diambil nilai LE per D yang terbesar, maka LE per D-nya yang diambil adalah 28,8675 dan dinyatakan lebih kecil daripada 50, dinyatakan kontrol. Selanjutnya menghitung faktor koreksinya. Ini adalah faktor-faktor koreksinya. Dimasukkan ke dalam rumus ini dan diperoleh nilai faktor koreksinya sebesar 15,97 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas kolam atau CP dengan rumus ini dan diperoleh nilai FCE sama dengan 8,3844 MPa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus CP ini. Dengan tadi FCE-nya udah diketahui 83,8441 dan nilai FC aksennya atau FC terkoreksinya itu adalah 15,97, sehingga diperoleh nilai CP sama dengan 0,41. Selanjutnya untuk menentukan kapasitas tekan terkoreksi. Untuk kuat tekan terkoreksi atau FC aksen itu dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh nilai FC aksennya sebesar 65,464 kg per cm persegi. Selanjutnya dihitung nilai P aksennya, yaitu kuat tekan terkoreksinya dikalikan dengan nilai AG-nya tadi, sehingga diperoleh nilai P terkoreksinya sebesar 7.855,2 kg. Nah, kemudian dicek syaratnya adalah PU harus lebih kecil daripada P aksen, di mana PU-nya tadi 1269,89, dinyatakan dia lebih kecil daripada P terkoreksinya, yaitu 7.855,2 kg dan dinyatakan oke. Sekian asistensi ketiga saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.